Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini sudah mendekati hari raya ya. Semoga kita semakin lebih baik sehingga nanti Idul Fitri kita menjadi kembali fitri. Amin Allahumma amin. Masih saja ada orang yang mengangkat-angkat isu bahwa ini kitab Syiah, jangan dipakai begitu. Jadi yang mengatakan tidak ada nama Ubaidillah, tidak ada nama Abdullah itu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu kitabnya Syiah. Ada Tahdhibul Ansab Al-Ubaidili juga Syiah. Nah, padahal pertanyaannya adalah ada nggak di kitab pada abad itu? Kan kenyataannya tidak ada. Yang menyatakan tidak ada bukan hanya kitabnya Syiah. Oke lah misalnya 2 kitab itu Syiah semua. Lalu ada 1 kitab yaitu karya Al-Umri ya. Kalau Anda perhatikan itu kitab yang paling besar itu Al-Majdi. Al-Umri itu wafatnya tahun 490. Artinya satu masa dengan Al-Ubaidili. Bahkan satu masa dengan Ubaidillah. 2 ulama ini Al-Ubaidili ya, dan juga Al-Umri ini tidak menceritakan tentang Ubaidillah, putra Ahmad Al-Muhajir. Makanya saya tegaskan kalau misalnya oke lah Al-Ubaidili Syiah, terus Al-Umri ini Sunni, berarti Syiah dan Sunni sepakat tidak ada nama Ubaidillah. Itu justru memperkokoh argumentasinya Kiai Haji Imaduddin, bukan melemahkan. Kecuali Anda bisa menghadirkan kitab dari Sunni yang bertentangan dengan kitabnya Al-Ubaidili atau kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Asy-Syajarah Al-Mubarakah malah abad ke-7, ini abad ke-5. Jadi sama-sama kitab senior, satu pun tidak ada yang merekam ada namanya Ubaidillah. Nah, itu ya. Kalau misalnya ada asumsi ya memang sengaja itu, kitab-kitab Syiah itu sengaja mau menghilangkan gitu. Bagaimana dengan Al-Majdi? Oh, Al-Majdi juga Syiah, bahaya. Kalau Al-Majdi dikatakan kitab Syiah, itu kacau itu. Itu malah berantakan nanti. Perhatikan kronologisnya ya. Bani Alawi itu atau Ba'alawi itu ada ulamanya yang terkenal sekali ya, yaitu Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang beliau mengarang kitab Syamsud Dohirah. Perhatikan kalau kamu baca dalam kitab Syamsud Dohirah, mesti yang banyak di situ waqala Ibnu Anibah ya. Katanya sih yang benar bukan Ibnu Ambah ya. Wis lah, bebas lah. Ibnu Anibah atau Ibnu Inabah ya. Mesti begitu. Artinya merujuk kepada orang yang bernama Ibnu Anibah atau Ibah. Bahkan ini juga menjadi rujukan ketika kitab yang ditulis oleh ulama yang lama ya, yaitu Ibnu Toba tetapi dicampurkan oleh muhakiknya Ibnu As-Sodaqoh ya. Di mana Ibnu As-Sodaqoh ketika memberikan tambahan kepada kitab itu, ia juga menukil dari kitab Umdatut Thalib yang ditulis oleh Imam Ibnu Ambah atau Anibah. Jadi perhatikan jalurnya ya. Syamsud Dohirah, karya ulama kita ya, Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur ya, keturunan dari Bani Alawi itu ya, menukil dari Ibnu Anibah atau Ibnu Ambah. Ibnu Ambah, kalau Anda baca di situ mesti ada pernyataan-pernyataan misalnya waqala Sayyid Abul Hasan Ibnu Al-Umari ya. Artinya ini kitab memang saling sambung menyambung. Bayangkan kalau misalnya Al-Majdi itu Ibnu Al-Umari itu Syiah, berarti kitab Syiah ini dijadikan rujukan oleh kitab Umdatut Thalib yaitu Ibnu Anibah. Kitab Umdatut Thalib Ibnu Anibah yang mengambil dari Al-Majdi dijadikan rujukan oleh kitab Syamsud Dohirah. Ya berarti kan sama. Jadi kalau dikatakan Syiah berarti kitab ini yang paling bawah ini ngambil dari kitab yang mengambil dari kitabnya Syiah. Oh berarti boleh toh. Mau dari siapapun toh masalah sejarah, bukan masalah akidah. Ini kan masalah merekod sejarah. Kalau tidak ada asumsi kebencian itu lalu sengaja, tidak ada prasangka buruk misalnya, pure bicara sejarah, ya tidak ada persoalan. Kalau atau misalnya ini bukan Syiah tapi Sunni, ya berarti kembali ke awal. Sunni dan Syiah sama-sama satu pun tidak ada yang mencatat nama Ubaidillah. Bilang toh prasangka bahwa oh sengaja kitab Syiah itu menghilangkan nama Ubaidillah. Loh,
Kalau begitu mestinya kitab Sunni yang mencatat, sehingga nanti ada pertentangan. Ya. Antara Al-Umri dengan Al-Ubaidili bertentangan. Kita baca dalam Ibnu Hajar Lisanul Mizan, Al-Ubaidili ini masuk kepada Rafidi, Syiah Rafidah. Tapi kalau dibaca di Tabaqatun Nasabin enggak disebut. Biasanya di situ kalau Syiah disebut ya. Misalnya yang sudah saya baca Al-Mahdi ya, Al-Mahdi Ar-Rajai Al-Imami begitu ya, Syiah Imamiyah gitu. Memang muhakkik Syiah gitu. Tapi Al-Ubaidili di situ diberi label Syiah, tetapi Lisanul Mizan ya mengatakan itu Syiah ya. Jadi itu mau dibilang Syiah pun malah semakin kokoh hujahnya. Kalau mau dibilang Sunni, ya Al-Ubaidili Sunni, ya tambah kokoh, berarti memang kitabnya Sunni. Ya. Kenapa? Karena kitab itu saling bertautan satu sama lain. Bahkan tentang Al-Umri ini kalau dinyatakan dia juga Syiah, oh berarti boleh mengutip dari kitab Syiah. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Anibah ya, dalam kitabnya Umdatut Thalibin, ngambil dari kitabnya Al-Majdi. Kalau seandainya Al-Majdi dianggapnya Syiah. Dan ya, Habib sendiri mengambil dari kitab Ibnu Anibah itu. Di mana Ibnu Anibah itu ngambilnya dari kitab Syiah. Oh berarti boleh. Kalau misalnya Al-Majdi ini bukan Syiah tapi Sunni, kembali ke awal tadi. Berarti Syiah dan Sunni sama-sama tidak menulis nama Ubaidillah. Oh berarti yang pure, begitu memang keadaannya. Tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada sengaja menghilangkan. Oh ini Syiah sengaja menghilangkan Bani Alawi kan orang Sunni. Hilangkan nama itu. Ulama Sunni juga tidak menulis. Yaitu Al-Umri. Itu cara berpikirnya begitu. Lalu untuk apa saya menjelaskan begitu detail begini? Biar kamu itu untuk bersikap itu punya minimal berpikir yang sederhana atau standar. Waras gitu. Ciri-ciri orang waras itu dia tahu kapasitas dirinya. Tidak mengedepankan hawa nafsu, tidak merasa sebagai yang paling benar, mempertimbangkan masukan-masukan orang lain yang dia memang tidak paham. Jadi kalau kamu mau bantah konten orang, kamu punya kapasitas dulu. Kamu baca di mana, datanya apa, kamu sampaikan. Bukan tiba-tiba menyampaikan makian-makian, tiba-tiba menyampaikan tidak sepakat gitu lah. Kan lucu, kamu tidak ngerti kok tidak sepakat begitu. Banyak orang seperti itu ya. Jadi konten-konten panas seperti ini kamu jadikan sebagai edukasi saja. Pemberitahuan tentang keilmuan bahwa ternyata ulama itu menulis kitab sangat utuh. Dan ternyata ada friks, ada perbedaan satu sama lain. Itu hal yang menarik. Kalau kita kepalanya dingin, membahas santai, tidak punya kebencian, tidak berpihak kemanapun, berpihak kepada sumber ilmu. Itu namanya kita menjaga ilmu. Bukan menjaga yang lain ya. Allahumma hdina ahdas sabil. Ada satu falsafah min ahlakil jahil al-mu'aradatu qabla ayyafhama. Jadi perilaku orang bodoh itu menolak sesuatu padahal dia nggak paham. Lah kan lucu, paham nggak kok nolak.